Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzkiru ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Masya Allah, Rabu tanggal 6 saum Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk silaturahim. Ya Allah, di duha ini, yuk kita sama-sama bertakaruf dulu pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan selama ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah ya Allah pertemuan kali ini ya Allah. Berkahilah pertemuan hari ini ya Allah, silaturahim kami ini ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah pemahaman ilmumu yang luas ya Allah, sehingga kami paham dan kami bisa berikan untuk orang lain lagi ya Allah. Ya Rabbana, kuatkanlah kami dalam saum Ramadan ini ya Allah. Kuatkanlah kami dalam menghadapi krisis ini ya Allah. Kuatkanlah jalinan ukhuwah Islamiyah kita ya Allah, yang selama ini ya Allah kami idam-idamkan menjadi negara yang makmur ya Allah, yang adil ya Allah, dan berkah untuk semuanya Allah. Ya Allah, hadirkanlah Islam ini sebagai rahmatan lil alamin dan menjadi solusi untuk seluruh umat ya Allah. Ya Rabbana, sehatkan pikiran kami, sehatkan rezeki kami ya Allah, keberkahan dari rezeki kami untuk orang lain ya Allah. Ya Rabbana, dengarkanlah doa-doa kami ya Allah, doa-doa orang-orang yang mengharap ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sedikit berbeda mungkin dengan pemateri-pemateri yang lain sebelumnya, yang alhamdulillah kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, ya kan, mencari keberkahan dan juga tetap istiqomah ke jalan dakwah. Untuk ini saya sedikit memberikan materi terkait dengan bagaimana ketahanan kita sebagai keluarga Islam itu bisa membumi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, materi kali ini agak sedikit panjang, tapi kita coba maksimalkan dan kita efisienkan waktunya, dan mohon konsentrasi penuh karena slide ini mungkin akan cepat ganti slide-nya, sehingga nanti materi ini insya Allah akan di-share ke teman-teman juga sebagai pengingat kembali atas apa yang telah kita sampaikan. Nah, materi ini hanya luarnya saja, bukan berarti ini pun terpisan ya pada guru kami, alhamdulillah, pada trainer PPA, pada PPA, dan juga tuh guru-guru saya yang menyimak hari ini, alhamdulillah, bukan bermaksud menggurui, tapi hanya ingin sharing saja, berbagi sedikit apa yang bisa kita manfaatkan dari diri ini untuk bermanfaat orang lain. Nah, baik, berikutnya adalah kita open mindset dulu. Slide berikutnya, Mas Tony. Nah, mindset seorang Muslim itu harus punya mindset tentang keuangan dan Islam. Jadi, keuangan adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, di mana keuangan ini kadang membuat orang ada yang bahagia, ada yang frustasi, dan kadang juga ada yang justru mendapatkan berkah. Kata guru saya, setiap Muslim itu adalah terlahir kaya harusnya. Kenapa? Karena sudah fitrahnya Allah diberikan semua toolsnya. Monitor Kang Al-Quran. Mei, mohon maaf. Ya, siap. Macet Ya. kurang dekat katanya Kang Mei. Oh iya, siap. Udah bagus? Ya siap. Silakan Kang Mei. Siap. Nah, fitrah manusia atau fitrah Islam itu adalah harus orang kaya harus sebenarnya. Sehingga kenapa? Kan udah semuanya. Ada tools yang sangat dahsyat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an dan
sunnah. Dan juga banyak hal yang bisa kita contoh dari apa? Dari sahabat-sahabat Nabi. Kehidupan sahabat-sahabat Nabi seperti apa? Kita perlu contoh dan perlu kita kaji. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengikuti pola-pola yang sudah ada, yang dulu sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul. Baik, kita simak berikutnya, slide berikutnya. Apa sih yang sahabat-sahabat Rasul pernah lakukan selama ini? Nah, masih ingat ada seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau dalam kehidupannya bersahabat dengan Rasul punya rumus tersendiri. 1:1:1. Apa itu Kang? 1:1:1 gitu ya. Ternyata dalam kehidupan sehari-harinya dia membagi 3 bagian dalam kehidupan atas rezekinya. Langkah pertama apa? Karena dia paham betul bagaimana bertahan hidup di masa Rasulullah, maka dia mempunyai kegiatan bisnis untuk menopang kehidupannya. Di antaranya, dia punya modal 1 dirham. 1 dirham sekarang berapa? Kurang lebih, ada yang tahu dirham sekarang berapa harganya? Boleh di kolom chat, silakan. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain. 1 dirham sekarang berapa harganya? Ada yang tahu? 2 juta, 4 juta, 5 juta. Masya Allah. 3,4. Masya Allah. Alhamdulillah. 70.000. Wah, itu mah dinar. 3,6. Masya Allah. Dirham. Kayaknya terbalik nih, ya. Kang Mei. Dinar atau dirham nih, Kang Mei? Dirham. Nah, jadi analoginya adalah saat itu Salman Al-Farisi itu punya modal 1 dirham untuk membuat anyaman. 1 dirham ya, atau bukan dirham, dinar. Kalau dinar sekarang itu betul antara 4,5 sampai 4,9 juta ya, 1 dinarnya. Nah, dirham ini ingin membuat sebuah anyaman. Dan dari hasil anyaman itu dia jual, maka dijualnya itu 3 dirham. Nah, maka dia bisa menjualnya dari keuntungan itu dibagi 3. Yang pertama untuk keluarganya, yang kedua untuk sedekah, dan yang ketiga untuk modal kembali. Nah, ini menjadi rumus awal kita yang mungkin bisa dibilang proporsional dalam kehidupan sahabat Rasul. Di mana? Monitor Kang Mei. Ya, siap. Ini banyak yang lapor putus-putus nih Kang Mei. Mungkin ya? Video antum dimatikan aja supaya nanti lebih ini. Jadi supaya suaranya aja yang terdengar, nggak apa-apa Kang Mei. Oke, udah bagus suaranya. Siap Kang Mei, lanjut. Nah, baik. Biar nggak terlalu berat ya, teman-teman, karena beberapa daerah mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya. Baik. Saya cek dulu. Oke. Saya masuk koneksi yang kedua ya, Mas Tony ya. Siap. Halo Kang Mei. Ya, siap. Ya. Oke, siap. Bagus? Ya, lanjut. Bagus ya. Nah, kalau ini pakai WiFi. Tadi Afwan pakai tethering. Oke. Siap. Oke. Nah, dari konsep ini adalah 1/3. Jadi setiap bagian 1/3 bagian untuk kehidupan masing-masing. Nah, berikutnya kita sedikit cepat. Jadi mohon teman-teman, ini sedikit speed agak cepat, tapi nanti kita ambil buruhnya aja dari setiap bagian berikut ini. Nah, berikutnya dalam Islam itu ada yang namanya semacam bukan pakem ya, tapi ini adalah jalan Islam untuk mengatur kehidupannya. Ada beberapa tips cara Islam mengatur keuangan agar hidup kita lebih Karena apa? Karena tolak ukurnya ada keimanan. Jadi mengatur keuangan seorang muslim, barometernya bukan hawa nafsu. Barometernya bukan keduniawian saja, tapi barometernya adalah keimanan. Apa itu, Kang? Boleh, silakan. Slide berikutnya, Mas Sony. Yang pertama adalah sisihkan untuk modal. Pengalaman tadi, ya kan, Fariji tadi, bahwa salah satu kiat kita yang menjadi dasar untuk tetap semangat adalah kita ingin berbisnis, yaitu salah satunya 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan cara berdagang.
ya kan, yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi. Nah, jadi untuk modal itu untuk apa? Untuk menyisihkan keuntungan dari berdagang untuk kembali. Jadi kalau kita sudah menghasilkan keuntungan dari berdagang, maka kita keuntungannya itu untuk modal kembali. Kalau di bahasa akuntansinya apa itu kira-kira? Ya kan? Modal ditahan atau return earning gitu ya. Nah, itu untuk modal kembali untuk tahun buku berikutnya gitu setelah tutup buku. Nah, itu adalah terinspirasi dari itu. Jadi kita harus bisa mensisihkan modal untuk bulan berikutnya atau untuk produksi berikutnya agar tidak habis di sebagai konsumsi, tidak konsumsi lagi gitu. Atau bagi karyawan nih, karyawan biasa yang dapat gajian bulanan, nah itu disisihkan modal untuk investasi, ya kan, untuk kegiatan bisnis lainnya. Jangan habiskan semuanya untuk konsumtif. Itu tips yang pertama. Yang kedua, berikutnya adalah kita juga harus bisa menabung. Nah, gimana tuh menabung? Nah, menabung ini dianjurkan ya, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena menabung itu sebagai simpanan untuk masa depan kita, ya kan? Nah, jadi dari Abu Qori kita pernah dapat ininya, clue-nya bahwa simpanan sebagai hartamu untuk kebaikan masa depan, karena itu lebih baik bagimu, ya kan? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu saudara-saudara setan. Nah, ini makanya ini yang sangat kita hindari, orang yang berboros. Nanti kita ketemu dengan boros. Tabungan adalah sesuatu yang liquid, yang mudah diuangkan. Misalnya disimpan di mana? Disimpan di emas, tabungan emas gitu kan. Nah, disimpan di celengan, celengan udah banyak. Nah, untuk diberikan emas lagi. Nah, itu yang liquid buat kehidupan kita sehari-hari. Sebagai juga cadangan dan bisa digunakan kapan saja. Gitu ya. Berikutnya, tips Kang yang Mei, monitor Kang Mei. Iya. Ini masih banyak yang lapor putus-putus katanya. Oh Ini video gitu. video antum dimatikan aja Kang Mei. Siap, siap. Oke, Video udah. antum dimatikan biar suaranya aja yang masuk supaya nggak terlalu berat. Siap. Baik, Ya, udah siap. ya. Oke, lanjut Kang Mei. Nah, yang ketiga adalah jangan boros. Apa itu jangan boros? Ya kan, artinya tidak konsumtif. Tadi udah diingatkan ya, boros itu adalah kemanusiaan atau perilaku kita. Nah, kita turunkan lagi nih. Dalam Al-Qur'annya ternyata ada. Dan orang-orang apabila memelihara harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan Allah membenarkan harta yang demikian. Jadi belanjalah yang secukupnya. Jangan kiri kanan banyak melebihi dari pendapatannya. Beli sesuai kadarnya saja. Ya kan, tidak kurang, tidak lebih. Pas. Apalagi Rasul pernah menyebutkan simpananlah makanan cuma 3 hari maksimal. Setelah 3 hari sedekahkan. Ya kan? Cukup kebutuhan sudah ya. Ya, jadi tipsnya cukup sederhana. Yang penting kita azamkan, niatkan jangan boros, ya kan? Jangan ngikutin lifestyle, gitu ya. Berikutnya, yang keempat adalah tentang sedekah. Bagaimana konsep Islam itu memberikan sebuah manfaat yang sangat besar. Apa itu sedekah? Ya kan? Sedekah itu ternyata menambah harta yang lebih banyak lagi. Dan sedekah itu mensucikan harta. Sedekah itu menghilangkan penyakit, ya kan? Bisa menjaga harta kita, ya kan? Maka tidak akan miskin sedekah itu, ya kan? Tidak akan dengan harta. Orang yang bersedekah semakin banyak sedekahnya, justru akan semakin banyak hartanya, gitu ya. Nah, dalam ayat Quran juga sudah disebutkan. Nah, seperti itu juga ya. Di Al-Baqarah 76. Jadi bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Semakin banyak kita bersedekah, maka harta kita akan bersedekah. Dengan bersedekah kita akan lebih bersyukur dan Allah akan memberikan lebih banyak lagi harta kita, insya Allah. Berikutnya, yang kelima adalah bagaimana menghindari berhutang. Nah, hutang ini sangat sangat apa ya? Sekarang itu menjadi momok yang sangat mengerikan, ya kan? Hutang itu bisa membuat risau di siang hari. Ditagih orang, gak nyaman, segala macam gitu kan. Akan bisa menyebabkan malam hari. Kapan hindari malam hari? Ya, kita nggak punya izin secara pribadi. Karena hutang wajib dilunasi dunia. Dan sampai akhirat pun itu akan tetap tertagih gitu. Kang Mei Jadi, monitor. ya siap. Ini masih belum mantap nih Kang Mei. Suaranya nih masih Mantap. putus-putus. Bagaimana Masya jaringan di Allah. sana?
Kita udah pakai WiFi rumah nih yang Nah, terbaik. ini sekarang bagus nih. Bagus ya? Sekarang bagus nih. Nah, Oke, begitu antum mungkin. mulai kok jadi putus-putus ya? Oh, siap. Oke. Oke. Bismillah ya. Baik. Bismillah, kita doa bareng-bareng Bapak Ibu kawan-kawan, mudah-mudahan lancar pagi hari ini dan jaringannya bagus ya. Siap, Bismillah. baik. Nanti ini Ya. ada yang nanya slide-nya Kang Mei. Nanti ini bisa di-share Kang Mei slide-nya ya. Siap, bisa share ya. Siap. Insya Allah kita Silakan. siap. Silakan Kang Mei. Berikutnya yang Bismillah. keenam. Ya kan? Yang keenam adalah hemat dan berkah. Apa itu hemat? Hemat itu manfaat apa? Hidup teratur. Jadi tidak berlebihan. Hemat itu contohnya apa? Bisa merongkos biaya hidup yang nggak perlu dibahas. Prudent lah. Prudent itu ya sederhana yang tidak berlebihan. Atau kita punya budget yang artinya besar, kita coba berhemat lagi. Sehingga pengeluaran kita bisa terkontrol. Sehingga kita bisa terhindar dari produk finansial. Apa itu banyak banget finansial ya kan, dari kerugian, kan dari perselisihan, ya kan karena kita tidak. Dan kalau kita berhemat, justru kita akan bisa alokasikan yang lebih bermanfaat lagi. Bisa buat sedekah, ya kan, bisa berbagi. Saat ini kita banyak kejadian yang belum punya manfaat dari kita. Nah, itu kita bisa alokasikan untuk berkah. Sehingga keberkahan itu insya Allah kita akan capai. Gitu ya. Nah, berikutnya, setelah kita punya tips itu adalah tips-tips teman-teman atau sahabat-sahabat Rasul yang dijalankan saat itu. Dan ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu. Siapa itu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ternyata penghasilannya itu dibagi cuma 2 bagian. Yang pertama untuk keluarganya, dan sisanya 50% full untuk infak di Allah. Masya Allah. Nah, kira-kira siapa yang bisa berani menghabiskan setengahnya untuk sedekah infak? Kira-kira ada challenge nih dari Umar bin Khattab. Ya kan, kira-kira yang sanggupkah seperti ini? Nah, berikutnya satu lagi yang paling dahsyat. Masya Allah, putus-putus suaranya. Nah, ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau adalah benar-benar yang menyedekahkan semua hartanya. 100% untuk jalan Allah. Nah, ini adalah keimanan yang paling tinggi. Di mana seorang sahabat itu sangat-sangat luar biasa. Semua hartanya untuk peradaban Islam yang lebih luas lagi. Nah, kira-kira dari 3 contoh sahabat Rasul itu, yang saat ini paling sanggup diajarnya siapa kira-kira? Seperti bagian, 2 bagian, atau 1 bagian? Nah, ini challenge tersendiri buat kita. Berikutnya. Berikutnya. Nah, jadi dalam mengatur keuangan itu, orientasi harus akhirat. Ya kan? Nah, harus akhirat sehingga tolak ukurnya adalah keimanan. Sehingga harta kita berkah di bulan, berkah di akhir. Nah, itu adalah banget tertinggi dari keimanan kita mengatur kehidupan finansial kita. Ya. Monitor Kang Mei. Siap. Bagus. Nah, ini kok ketika antum berhenti, antum bagus suaranya ya. Mungkin antum perlu duduk kali Kang Mei. Enggak, barangkali ada pengaruhnya barangkali. Saya geser. Mungkin cari posisi yang lebih enak dan enggak terlalu banyak goyang-goyang gitu ya, supaya lebih. Karena ketika antum diam begini malah enak nih kedengarannya Kang Mei. Oh gitu ya. Begitu mulai jadi putus-putus nih. Bismillah ya. Bismillah ya. Siap. Oke. Berikutnya, Kang Mei. Lanjut. Nah, oke. Nah, ini kita harus paham sedikit tentang kenapa perlu rencana keuangan. Ya kan? Nah, sekarang udah suaranya, teman-teman, mohon direspon di Masih Kang Mei, masih. Apa mungkin pengaruh headset kali ya? Atau saya nggak pakai headset aja ya? Nah, coba nggak pakai headset, tinggal nanti suaranya agak dideketin ke komputernya supaya
Jelas. Kita coba Oke, ya. bagus sekarang. Nah, Tes coba. Ya, sekarang dicoba. Bagus. Oke. Nah, jadi kenapa kita perlu perencanaan keuangan, ya kan? Karena perencanaan keuangan adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Sehingga kita sebagai kepala keluarga, laki-laki sebagai kepala keluarga, ataupun misalnya bunda kita, istri kita sebagai pilotnya keluarga kita harus paham, sehingga perencanaan keuangan itu harus sama-sama tahu dan harus sama-sama seiring tujuannya sama. Jangan sampai yang kekal apa gitu tujuannya. Nah ini akan agak pasti ya. Nah mengapa perlu perencanaan keuangan? Kang Mei, Bismillah. Siap. Nah, ini mohon maaf ini Kang Mei. Jadi sering motong-motong antum terus ini. Iya. Coba kita jeda ya, kita jeda bentar. Kita coba cari. Mungkin ini ada beberapa yang usul juga. Ana masuk lagi. Videonya mungkin ya, para partisipan nih videonya mungkin di close gitu ya. Di close. Kemudian supaya mudah-mudahan ada pengaruhnya nih. Saya juga masih cari-cari nih apa yang menyebabkan putus-putus. Qadarullah ya. Alhamdulillah kemarin-kemarin kita lancar-lancar aja ya. Ini ada pesan cintanya ini. Coba kita, Kang Mei udah, jaringannya sudah ini ya. Oke, siap. Bagus suaranya? Sudah bagus? Jelas ya? Kita coba dulu ya, kawan-kawan ya. Bismillah ya. Nanti gini Kang Mei, kalau seandainya masih putus-putus juga, coba kita via by phone Kang Mei ya. Siap. Coba ya, via by phone nanti saya telepon Kang Mei, nanti. Atau saya connect-nya dari handphone ya. Nah, kita coba semua cara ya. Ini sayang banget materinya bagus soalnya nih teman-teman ya. Sekarang udah bagus? Iya. Clear ya? Oke, bagus. Sip. Ya, bismillah, kita lanjut ya. Nah, kenapa kita perlu perencanaan keuangan, ya kan? Agar apa? Agar kehidupan kita itu bisa lebih sejahtera ke depannya dengan parameter yang kita dalam kehidupan ini banyak banget ya, kebutuhannya. Ada pengen itu segala macam. Nah, tapi kadang kita nabrak nih. Kebutuhan itu semuanya namanya kebutuhan pasti banyak banget, tapi kita nggak tahu ternyata cara gitu. Nah, slide berikutnya mungkin bisa. Nah, apa itu perencanaan keuangan? Ya kan, ternyata perencanaan merupakan sebuah seni mengolah duit gitu ya. Cuma seni aja gitu kan. Jadi kita bisa tahu ilmunya, bisa paham ilmunya sehingga kita bisa memberikan financial planner yang lebih baik untuk keluarga kita. Berikutnya, nah, kita kasih ya. Biasanya tujuan perencanaan keuangan untuk apa aja sih? Nah, ini untuk mengelola keuangan dengan benar. Monitor Kang Mei. Iya, siap. Kita by phone aja Kang Mei ya. Ana telepon antum ya, nanti coba dimunculin lewat mic saya supaya mudah-mudahan lebih jelas. By phone Kang Mei ya. Ini soalnya saya masuk link lewat ini handphone. Ya? Saya masuk link via handphone. Oh gitu. Halo Kang Mei? Iya. Iya. Mungkin nanti bisa saya masuk lewat handphone ya. Enggak, bukan. Maksudnya Anda telepon antum aja. Anda telepon antum. Oh, gitu. Nanti biar suara antum terdengar di mic aneh. Boleh. Boleh Kang Mei ya? Saya telepon ya. Bismillah ya. Kita tunggu Bapak Ibu, saya coba telepon Kang Mei. Halo. Assalamualaikum. Iya. Siap. Ya. Kita coba ya. Bagus ya. Silakan. Baik, bagus ya. Oke, yang tadi kita sampai mana? Sampai kedua. Yang pertama memberikan perlindungan dan melindungi risiko yang tepat. Jadi kalau kita sudah perencanaan itu kita bisa tahu-nya. Yang ketiga mempercepat pelunasan transaksi yang penting. Biasanya kita nggak tahu. Nah, itu juga
menyelesaikan itu paham. Kalau ada rencana ada dan maksimalkan hasil investasi kita. Biasanya kita hasil investasi kita. Dan yang kelima itu mendanai biaya pembelian rumah, kendaraan, aset-aset yang lainnya. Biasanya itu nggak terukur tuh. Kita nggak tahu aset kita berapa, keuangan kita berapa. Nah, sehingga pembeliannya itu tidak terencana dengan baik. Sehingga kadang beberapa saudara-saudara kita punya penghasilan yang justru lebih saldonya. Biasanya gajinya gede tapi saldonya malah minus gitu ya. Nah, untuk biaya pendidikan, untuk mempersiapkan dana hari tua, mewujudkan tujuan-tujuan keuangan lainnya, itu juga nanti kita bisa terlihat dari barometer perencanaan keuangan kita. Dan yang terpenting berikutnya adalah mewariskan dan mendistribusikan kekayaan. Nah, kekayaan itu insya Allah yang kita punyai itu bisa kita distribusikan ke tempat lain. Gitu ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, kesimpulan dari financial planner itu dari kemana sih Kang hasil akhirnya? Nah, gitu ya. Jadi, financial planner itu cuma dua intinya, cash in sama cash out. Kita bisa optimalkan pemasukan kita. Kita harus punya pemasukan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, jadikan itu portofolio bisnis kita. Oke, Kang Mei. Monitor. Ini juga ternyata masih belum jelas ya. Kita sudah ikhtiar pakai handphone ini. Mungkin ikhtiar selanjutnya Antum coba masuk lewat handphone kali ya. Siap. Kang Mei ya. Masuk lewat handphone. Kita sambil nunggu teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Qadarullah nih materinya bagus ya. Sayang banget nih. Insya Allah nanti slide-nya insya Allah kita share teman-teman. Nggak usah khawatir. Kita share di grup peserta ya. Ini kemarin juga sepanjang kajian kita teras ini ada beberapa pemateri yang terkendala masalah jaringan ya. Memang materi bagus nih harus perjuangan nih. Wah, ini kata Bu Popin nih. Sabar mau dapat materi keren. Bismillah ya. Tes. Ya, tapi kurang jelas Kang Mei. Masuk, cuman kurang jelas. Oke. Mungkin bagus. bisa didekatkan. Sekarang bagus? Terdengar tapi kurang dekat kayaknya Kang Mei. Ya, sekarang bagus? Belum. Masih sama, nggak ada perubahan. Nah, sekarang bagus? Masih sama Kang Mei. Sama, di sini sih bagus suaranya ya. Teman-teman gimana? Coba dites. Udah bagus suaranya? Belum semantap suara Mas Sony katanya. Kalau saya dekat banget sama mulut soalnya nih. Oh iya. Cek satu lagi. Pakai headset kali Kang Mei. Bagus sekarang? Masih terdengar jauh. Masih kecil. Mendingan katanya tuh. Oke. Volume HP-nya udah di Oke. Siap. Nah, ini feedback nih Kang Mei. Yang satu dimatikan, yang dari laptop mungkin atau bisa supaya nggak gemak. Nah, Kang Mei Mas log out dulu sepertinya. Ya gitu teman-teman ya. Dan ini ada yang nanya Mas, grup teras ini ada grup WhatsApp-nya? Ada, grup WhatsApp dan Telegram. Kalau teman-teman daftar via link, itu nanti diarahkan ke grup WhatsApp atau ke grup Telegram. Dan di situ semua informasi mengenai link kajian setiap harinya kita kirim gitu ya. Sekaligus materi-materi yang diberikan oleh para pemateri juga kita bagikan dalam bentuk PDF ya. Termasuk materi hari ini insya Allah juga kita akan kembalikan. Ini ada yang chat saya, grup WA sudah penuh. Nah, kalau grup WA sudah penuh, nanti kita sudah nyiapin banyak sekali grup WhatsApp. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ya, antusiasme dari teman-teman ini, banyak banget. Kita yang daftar itu hampir 6.000. Akhirnya kita alihkan ke grup Telegram. Nah, ini ada yang pas daftar langsung diarahkan ke grup Telegram. Iya, 8.000 malah. Ini ada yang menginfokan saya dari panitia, 8.000 yang registrasi, jadi tidak memungkinkan kalau kita menggunakan grup WhatsApp. Jadi yang baru daftar pasti langsung diarahkan ke grup Telegram.
gitu ya. Nah, di grup Telegram itu ada link setiap kajian. Kita kan kajian 2 kali nih, setiap kajian duha dan kajian ba'da tarawih. Itu kalau kajian duha jam 9, kita share linknya maksimal jam 8, 1 jam sebelum sebelum kajian. Kemudian untuk kajian ba'da tarawih jam jam 8 malam ya, kita share linknya itu dari mulai jam 5 sampai jam ya menjelang menjelang acara. Di grup Telegram belum ada share materinya, insya Allah Bu. Kita lagi minta-minta ini sama pematerinya. Nanti kalau sudah siap semua kita akan share. Termasuk link YouTube. Jadi ini rekamannya ada teman-teman. Ini kita record, kemudian kita upload di YouTube. Cuma uploadnya mungkin H+1 atau H+2 ya. H+1, H+2. Kajian rekaman kita itu kita kita apa namanya kita upload karena harus diproses dulu. Ada beberapa yang bermasalah, kurang bagus, mungkin suaranya. Jadi kita perbaiki dulu sama sama tim editing kita di kantor, baru kita upload di YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan-ketinggalan, insya Allah bisa nyimak siaran ulangnya di YouTube. Minta link YouTube-nya gimana, Mas? Minta link YouTube-nya nanti juga kita share di grup Telegram. Jadi PDF, kemudian link rekaman YouTube, kita akan share juga di grup Telegram. Gitu ya, teman-teman ya. Ini sambil nunggu Kang Mei ini belum berhasil join juga. Siapa yang nyimak dari awal nih Teras PPA? Boleh kasih saya respon nggak? Gimana pendapatnya? Dan ada yang menyimak dari materi pertama sampai sampai terakhir, Masya Allah. Banyak juga ya. Nyimak ya. Bu Popin nih selalu setia nih. Bu Popin sudah dapat door prize berapa kali nih Bu Popin nih? Sudah banyak yang dapat door prize. Alhamdulillah menyimak dari pertama. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Ini bermanfaat ya insya Allah ya webinar teras kita ya. Alhamdulillah ya bermanfaat. Karena ada beberapa pertimbangan kenapa kita masih menggunakan Zoom, karena ada beberapa kelebihan. Di antaranya interaksinya lebih enak, ya. Terus juga simple gitu ya. Nanti ke depannya kita akan coba terus kembangkan. Bermanfaat banget, alhamdulillah. Tema-tema apa yang paling teman-teman berkesan nih sepanjang kita berjalan? Ini sambil nunggu Kang Mei ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Apa tema-tema yang teman-teman paling berkesan dan apa teman-teman yang harapkan nih ke depannya nih? Seperti ikut Sanlat Ramadan katanya. Seperti ikut pesantren kilat. Tema healing. Tema semalam keren banget bersama Ustadz Rijal ya. Ada yang temanya spiritual legacy, vibrasi hati. Semuanya keren. Ini requestnya tema keluarga dan tema kesehatan. Tema keluarga dan tema healing. Ada juga yang request tema keuangan. Jadi kita berusaha memberikan tema dari berbagai dimensi kehidupan, teman-teman sekalian. Jadi nggak cuma kajian-kajian saja, artinya kajian-kajian yang sifatnya spiritual saja, tapi juga menyeluruh ya, komprehensif, mulai dari dimensi spiritual, dimensi emosional, dimensi intelektual, keluarga, ya. Tuh, ada yang sudah dapat 4 lembar nyatet setiap materinya. Iya harus dicatat, ya. Very complete, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Ada request nih ditambah tema tentang akhir zaman dan fitnah akhir zaman. Oke, coba saya tampung ya. Nanti mudah-mudahan kita dapat ustadz-ustadz, guru-guru yang juga bisa berbagi di forum kita ini. Saya juga mau ngasih bocoran nih teman-teman sekalian. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan mendatangkan beberapa guest speaker atau guest star. Jadi bukan hanya training-training PPA, trainer-trainer PPA maksud saya, tapi juga dari yang lain. Bocorannya apa? Teman-teman stay tune, nanti insya Allah kita akan ada sesi kajian duo Randy. Maksudnya apa tuh duo Randy? Mas Reza Randy bareng Kang Randy Saputra. Ini yang udah confirm ya. Makanya saya bisa umumkan karena ini udah confirm nih. Mas Reza Randy dan Kang Randy Saputra. Ini juga beliau sudah confirm, juga bisa ngisi di teras PPA. Di samping nanti kita terus mengupayakan pembicara-pembicara yang lain, teman-teman sekalian. Oke. Keren, 2 Randy. Parenting insya Allah ada. Ini ada yang request parenting. Apalagi pas work from home ini ya.
work from home ini perlu banget nih ya bersama-sama anak terus di rumah. Jadi supaya kita gimana menata hati, menjaga rasa, khususnya hubungan kita dengan anak. Insya Allah sudah kita jadwalkan kalau parenting. Ada beberapa trainer dari PPA for Parenting yang sudah terjadwal untuk ngisi. Apalagi nih, tadi malam saya lihat di YouTube tahun 2014 masih pada langsing. Ya itu rekaman lama ya. Ini ada yang request Ustadz Adi Hidayat. Wah ini insya Allah doain aja karena beliau padat jadwalnya ya. Tapi setidaknya beberapa guru-guru kita yang masih bersedia untuk kita mintakan tolong, kita sedang berusaha hubungi. Agim juga insya Allah sedang kita usahakan untuk kita hubungi, insya Allah nih. Tapi saya belum janji nih ya, ini hanya minta doa dari kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita bisa live bareng sama Agim nih. Ya. Ada yang request Kang Hari Firmansyah. Oke. Bismillah ya, doain ya. Ini masih nunggu Kang Mei gabung lagi. Mungkin dari panitia ada yang bisa bantu hubungi. Kakek Jamil, siap. Saya tampung nih ya. Ustadz Yusuf Mansur. Wah. Ustadz Sony Sandi. Siapa tuh Ustadz Sony Sandi? Pak Mardigu. Siap teman-teman. Ini pokoknya kita data ya. Pak Ahmad Faiz, insya Allah. Ini masuk. Nah ini teman-teman panitia lagi menghubungi Kang Mei lagi. Kemungkinan jaringan di sana. Ya, yang sebelum-sebelumnya kalau teman-teman ngikutin dari awal, alhamdulillah kita lancar-lancar aja ya. Jadi emang ini biasanya pengaruh jaringan. Apalagi lagi stay at home begini, ya. Semuanya akses internet ya, itu mungkin ada pengaruhnya juga. Kang Canun Kamil, Bu Dina Nurdin dari Padang, Bu Dokter, insya Allah kita agendakan nanti. Ini ada duo Sandi Abinaya sama Sandiaga Uno. Siap, ditampung aja deh ya. Mana yang nanti memungkinkan waktunya kita hubungi. Amazing Mentor, ini Dokter Andika ya. Kang Dewa Eka. Wah, Bu Nunung katanya Ustadz Wanto. Ustadz Wanto ini suaminya sendiri ini. Oke. Kang Mei sudah ya. Sebentar. Saya coba cek dulu. Ini. Monitor Kang Mei. Siap. Oke, masuk. Cuman agak feedback Kang Mei. Ya, karena keluar yang itu. Yang satu mungkin bisa dikeluarin atau dihilangkan audionya. Ada yang usul Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki. Insya Allah kita coba hubungi semua kawan-kawan. Ya teman-teman. Baik, Kang Mei siap ya? Lanjut ya. Bagus. Alhamdulillah sejauh ini bagus sejauh ini. Siap. Silakan Kang Mei. Ya baik, Bismillah ya. Tadi adalah kita lanjut. Itu terkait dengan bagaimana kita mempunyai cash in yang lebih banyak daripada pengeluaran kita. Nah, di dalam hukum ada kita bonus, kita punya kerugian. Nah, portofolio bisnis kita harus lebih banyak daripada pengeluaran kita. Portofolio bisnis dari apa sih? Mendapatkan, bisa berdagang, deposito, emas, properti, reksadana, saham, obligasi, pasar uang, semuanya kita operasi keagenan bisnisnya, pokoknya apapun yang bisa halal itu kita harus optimalkan kita. Tapi kita juga punya pengeluaran nih, pengeluaran kita efisiensikan. Apa itu pengeluaran yang harus efisiensikan? Nah, kita itu ada pengeluaran harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, biasanya cost living itu berbanding lurus dengan pendapatan kita. Nah, kita harus hemat sini. Hanya cost living itu harus ada cost living dunia dan cost living akhirat. Nah, jadi harus dua-duanya bisa orientasi kita dalam pengeluaran. Di mana terusnya adalah kita bisa buat formula biaya perumahan agak 40%, biaya anak 10%, tabungan 15%, investasi 15%, kesehatan 15%, zakat sedekah 10%, dan hiburan 5%. Nah, bagaimana kita bisa mengimbangkan keduanya ini? Nah, baik. Berikutnya, Mas Roni. Kang Mei, monitor Kang Mei. Ini masih putus-putus nih Kang Mei nih. Ya, suaranya udah bagus sekarang. Apa antum perlu keluar kali Kang Mei?
Tapi jangan ke jalan raya, Kang Mei. Monitor. Ya, sekarang udah bagus. Nah, sejauh ini sih bagus. Bagus ya. Mudah-mudahan begitu jalan tetap bagus nih, Kang Mei. Ini udah di bawah wifi. Oke, aku wifi ya. Oke. Nah, sekarang bagus ya. Oke. Bismillah. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita itu bisa mengubah hidup kita sendiri. Allah itu memberikan pilihan pada manusia, tidak seperti pada malaikat. Malaikat itu sudah tentu Allah udah itu aja gitu. Yang itu ibaratnya. Manusia itu dikasih pilihan oleh Allah. Kita mau berubah enggak? Dalam Al-Quran juga di Al-Quran itu udah panggilan banget ya kan. Jadi tidak merubah satu kaum kalau kita sendiri tidak mau merubahnya gitu. Berikutnya siapa? Kita harus bisa switching nih. Ya kan tadi kita punya formula pengeluaran kita. Coba kita lebih kerucut lagi. Kita tahu dengan berhemat, tidak boros, ya kita bisa bersedekah. Nah, coba alokasikan 15% tabungan kita dan 15% itu investasi emas depan kita gabung tuh kira-kira di berapa? 30%. Gimana yang buat dari coba berikutnya. Nah, selanjutnya. Oke. Bismillah, Kang Mei. Ini Masya Allah perjuangan antum luar biasa nih hari ini pokoknya ya. Ini masih putus-putus Kang Mei. Ini saya coba nanya nih, gimana? Ini waktunya juga kan sudah lewat banyak ya. Gimana kalau kita agendain lagi nih untuk Kang Mei nih? Teman-teman setuju nggak nih kira-kira nih? Setuju ya? Bismillah ya, kita agendain lagi ya. Kayaknya hari ini kurang maksimal ini teman-teman. Oh ini ada yang komentar nih, daerah Tomang, Tanjung Duren di Jakarta Barat ya, memang banyak gangguan sinyalnya. Bismillah. Sayang banget nih Kang Mei, ini materinya ini daging banget ya, tapi begitu antum jalan tuh putus, jadi nggak jelas antum ngomong apa Kang Mei. Ya. Ya sekarang bagus. Oke. Geser. Geser. Perjuangan antum nih luar biasa nih, berkah buat antum insya Allah. Saya geser lagi. Bagus sekarang? Ya anehnya kalau ngomong gini bagus Kang Mei. Bagus ya. Tapi ketika antum mulai jadi hilang, putus-putus gitu. Masya Allah, qadarullah ya. Baik, coba kita cek slide berikutnya deh. Ya, oke. Ini next ya. Jangan sampai genteng, siap. Ini next ya, bismillah ya. Slide berikutnya. Kita optimalkan ya. Nggak apa-apa. Nah, ini contoh alokasi dana kita jika kita punya gaji bulanan itu berapa sih? Kita semua tuh. Yang 4 juta, 10 juta. Nah, ini bisa dipelajari ya. Nanti bisa dipelajari selanjutnya. Nah, ini kasih kita berarti kita makan yang 30% itu yang monotoni. Ya. Oke, bulan 60 bulan kita dapat alokasinya. Nah, oke, berikutnya slide berikutnya. Nah, kita untuk mengolah portofolio harus tahu dulu tentang investasi itu. Investasi itu caranya adalah kita harus paham mana yang menguntungkan dan mana yang merugi. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, baik investasi atau bisnis. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu, kita harus belajar ilmunya. Berikutnya. Nah, jadi dalam dunia bisnis itu saat ini, di saat COVID ini, itu ada potensial loser dan ada potensial winner. Ini beberapa industri yang sangat kekinian. Nah, ini beberapa model bisnis yang saat ini ada otomotif, ada pesawat terbang, ada turis, tour and travel, ya kan, ada itu potensi losernya. Sedangkan potensi winnernya dalam masa yang kayak ini ada beberapa industri yang berbeda, ya kan. Nah, ini berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita juga harus paham media apa sih yang buat promosi ini yang saat ini sangat digunakan banyak oleh orang lain. Nah, ini ya ada Instagram, ya kan, ada WhatsApp, ada YouTube. Ternyata yang paling besar adalah YouTube. Ini sarana buat kita juga paham tentang bagaimana kita mempromosikannya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih untung dan ruginya setiap investasi. Investasi itu mau kemanain? Masukin ke finansial kah, atau secara langsung kah, atau tidak, atau ke pasar modal segala macam, ya kan? Contoh deposito, saham itu ada untung dan ruginya, dan ada plus dan minusnya.
reksadana, obligasi, peer to peer. Nah, itu beda-beda banget tuh. Setiap investasi, setiap instrumen investasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini juga tentang resiko. Resiko investasi kita juga harus tahu. Resikonya kita main reksadana, kita main saham, kita main obligasi, uang, kita harus tahu resikonya. Dari ilmunya sebanyaknya. Ya kan? Nah, berikutnya. Cepat ya, sedikit ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada data. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita harus by data. Jangan by kira-kira, by feeling gitu ya. Enggak nih. Ini data dari emas, harga emas. Ini posisi 10 tahun yang lalu ya kan, 2010 nih. Nah, itu harga Antam itu 400. Sekarang harganya udah sampai hampir 1 juta. Nah, ini adalah peluang bisnis yang stabil berarti bisnis emas. Berikutnya. Slide berikutnya. Kita juga harus tahu bahwa kalau kita punya investasi, punya dana, kira-kira dalam punya aset, kalau kita bandingkan kita punya 1 kilo, itu kenaikannya berapa sih? Ternyata kita setahun ini harga emas 1 kilo itu naik terus dan selalu tinggi gitu kan. Kalau misalnya keuntungannya kita bisa dapat 85 juta per tahun atau 1 gram. Nah, tapi kalau misalnya didiamin aja itu kurang berkembang. Nah, yang lebih untung lagi adalah berbisnis emas sendiri. Nah, ilmu gimana? Nanti di belakang ya. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita juga kalau harus tahu juga dalam dunia saham, ini naik turun banget ya. Sampai sekarang kemarin terakhir, posisi saham itu cuma berapa? 4.000 IHSG, 4.000 kita flashback ke belakang. Ternyata 5 tahun yang lalu itu 5.000 tuh 5 tahun lalu gitu ya. Berarti kita mundur. Ini secara IHSG kita tuh perekonomian mundur 5 tahun ke belakang. Berikutnya. Nah, ada juga untuk teman-teman saudara muslim, kita ada Jakarta Islamic Index. Nah, ini saham-saham yang dijual secara halal gitu ya. Nah, ini ada patokan untuk teman-teman muslim mempunyai indeks saham yang secara halal. Berikutnya. Nah, kita juga lihat berita investor ya kan, ada harga emas itu semakin naik. Bahkan prediksinya akan 2 juta. Siap-siap. Teman-teman siap beli emas 2 juta atau mau beli sekarang emasnya nih kira-kira? Oke, berikutnya. Ada berita juga nih, ya kan? Informasi kita harus update. Harga emas, harga naik terus, sedangkan harga saham itu anjlok sampai 90%. Nah, dan rupiah pun itu melambung tinggi, ya kan? Informasi ini harus kita update untuk kehidupan kita. Nah, sehingga kita harus kembali lagi ke falsafah keislaman kita, mempersiapkan masa depan. Ini ada sebuah video yang menarik buat kita simak. Bagaimana kita mempersiapkan masa depan di akhir zaman ini. Silakan Mas Sony, slide berikutnya. Mengatakan keuangan sesuai dengan as-sunnah. Ikut videonya. Israel
money we're now using, is it halal or is it haram? And we don't want a private answer. We want an answer that we can publish. Okay? So you put some pressure on them. If they say we don't know, you can ask them, well, how long will you take? We want an answer. You can't remain silent forever. No. Okay? In the meantime, if it is possible to have money which is redeemable in gold, like Ahmad Sukarno attempted in Indonesia, that's why they overthrew him, that the Indonesian rupiah would have been redeemable in gold, and you could go take it to some office and collect your gold, redeemable in gold, then the Indonesian rupiah would have been halal. It's like a check. You can cash the check, okay? It's redeemable in gold. Perhaps if that can be done, then that would be a solution to the problem. However, they cannot allow anyone to succeed. Because if one country were to succeed, it will bring down the whole monetary system. So they will wage war to prevent you. That's why they attack Libya. They wage war to ensure that you do not establish a monetary system in which your money is redeemable in gold and silver. Okay? We said that an alternative could also be where you establish markets in which you use actual gold and silver for buying and selling. We just had Eid al-Adha, Hari Raya Haji. And in Hari Raya Haji or Eid al-Adha, you have to buy animals to sacrifice. So I don't know what you use, whether you use ringgit or rupiah or whatever. I use dinar and dirham. Yes, I bought my animal with dinar and dirham. Yeah, and then we had the sacrifice. If we could encourage this is a micro response. Before the war takes place, okay, make sure you have at least 100 dirhams at home. It may be 2 dirhams a day for food, 2 dirhams a day, depending on the size of your family. So at least for 50 days you have food. Make sure you have at least 100 dirhams at home. And if you can have some dinars as well, alhamdulillah, that's even better. Okay? This is another response that you have. Finally, we said that one of the prophecies of Prophet Muhammad ﷺ is that in the end time, the earth will vomit from its liver columns of gold and silver. The likelihood is that this will take place in Indonesia. Yeah, because of the volcanoes of Indonesia, they call a ring of fire. And these volcanoes are already producing gold in Java, okay? When that gold comes into the world, that gold can then be used to fight the monetary system. Yeah. Masya Allah. Luar biasa. Kami di akhir zaman itu bisa kita memiliki saat ini adalah minimal punya 100 dinar per keluarga, gitu ya. Simpulannya, itu adalah nah, jadi kalau kita punya 100 dinar satu keluarga, maka kita atau katakanlah rata-rata 1 dinar itu 35 juta, maka 1 dinar 50 juta. Nah, ini bisa menunjukkan kebutuhan kalau misalnya di Arab 1 dinar per hari, kalau dia beda ya, 0,2 dinar lah, itu bisa untuk 1 tahun ya. Nah, itu ada dinar di sini, ada dinar minyak ya, dinar antam, ada dinar apa namanya? Kang Mei monitor. Berikutnya, slide berikutnya. Kang Mei monitor, Kang Mei. Iya, siap. Suara antum ini sayang sekali nggak jelas, Kang Mei. Jadi sama sekali ya. Jadi putus-putus kayak apa ya? Timbul tenggelam dan putus-putus. Jadi ini saya lihat video tadi aja, Kang Mei, itu Masya Allah banyak yang baru saya tahu ya, betapa antum ini bersama teman-teman EOA Gold ternyata punya misi yang mulia ya untuk sekarang udah bagus, Mas Soni. Sekarang udah bagus. Mengenalkan emas.
Ini kalau ngomong gini bagus Kang Mei, tapi begitu antum mulai itu jadinya putus-putus. Oke, ini kita mulai lagi ya. Slide berikutnya Mas Sony. Nah, kalau ngobrol sama Mas Sony jelas banget katanya. Iya, slide berikutnya. Oke. Mas Sony-nya on aja berarti ya. Nah, jadi kita harus break nih. Otak kita harus benar-benar mulai di break gitu kan, bahwa emas itu tidak boleh dikonversi dengan dolar. Nah, saya selama ini main emas di dolar pun itu dikonversi, ya kan, konversi emas itu harganya emas konversi dolar itu harus kita break. Dan supply and demand itu harus kita break juga, karena sejatinya itu adalah ilmu teori kapitalis gitu kan, yang membuat sistem sehingga kita itu ada inflasi, dan inflasi berpengaruh semua sistem keuangan di semua negara. Kita buktiin tanpa inflasi, tanpa deflasi, tanpa buying, tanpa selling dan supply, tanpa dolar, bagaimana perjalanan? Berikutnya adalah nih contohnya, ya kan? Nah ini terus slide naik aja, next. Nah ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu bertahan loh. Satu dinar itu tetap satu ekor kambing, itu tanpa ada pengaruh kontribusi dari apa? Dari dolar. Tidak pengaruh dari dolar, ya kan, karena acuannya bukan dolar, acuannya bukan supply and demand, tidak ada inflasi, itu bertahan, itu udah bahwa dinar itu bisa bertahan sampai beribu-ribu tahun gitu ya. Nah, berikutnya, selain itu kita juga bagaimana dengan nasib uang kita ya, rupiah, masya Allah. Emas itu punya manfaat yang banyak, bisa sewa, cadangan cerdas, zero inflasi, itu aja Mas Sony, diklik terus. Hakim yang adil, aset yang terbaik. Dan ini materi seminar ya, diteruskan terus. Nah, ini adalah nanti bisa didapatkan di materi seminar EWA Gold ya, semuanya nanti akan dibahas nanti di next berikutnya ya. Dan yang terakhir adalah emas itu bisa sebagai instrumen wakaf. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan bahas, atau nanti bisa menghubungi teman-teman cabang ya. Oke, berikutnya. Ini adalah sebuah mimpi kita dan sebuah visi besar kita, bahwa kita membawa era of gold yang baru. Yaitu apa visinya? Mengembalikan kejayaan dengan emas. Walaupun kita baru bisa yang kecil-kecil, 0,1, 0,2, dan sekarang baru 5 gram, tapi insya Allah, mohon doanya ke depan, dalam waktu dekat, kita akan punya sampai 1 kilo. Kenapa 1 kilo? Berikutnya, kenapa 1 kilo? Ini dia, the third visi kita. The vision kita adalah EWA Gold, satu keluarga surga, 1 kilo. Masya Allah. Sampai 1 kilo keluarga, boleh. Silakan sambil kita berdoa bersama-sama. Masya Allah. Satu keluarga surga 1 kilometernya. Sudah disebutkan, ya kan? Minimal ini visi kita. Gimana tipsnya? Nah, tipsnya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, niat ingin berubah, dakwah, syiar, bermanfaat orang lain, networking, upgrade knowledge, edukasi manfaat emas. Nah, financial planner-nya sesuaikan dengan syariah. Insya Allah, nah kita bisa optimalkan portofolio kita, sehingga kita bisa mencicil emas, kita bisa nyimpan emas, dan kita bisa berbisnis emas. Makanya bisa tumbuh asetnya. Dan kalau misalnya kurang modal, nggak punya pendapatan lagi tambahan, the power of syirkah bisa kita lakukan. Nah, yang terakhir ikut ekosistem. Ya, berikutnya Mas Sony. Ini ada dari sekian jumlah penduduk di kita sangat banyak banget gitu ya. Ini adalah gambaran kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini di Indonesia ya, kalau misalnya ada 220 juta orang, kalau kita butuh 1 kilo per keluarga, maka kalau misalnya jumlah keluarganya dibagi 3 aja, satu penduduk itu 3 orang, maka 74 juta. Berarti potensi marketnya ada 66 triliun. Masya Allah. Ini potensi bisnis yang sangat besar, dan ini yang sangat perlu kita kelola dengan baik untuk kemaslahatan umat. Berikutnya. Nah, modalnya kecil, tapi insya Allah terus bertumbuh dari jutawan menjadi miliarder, menjadi reseller itu dengan 1,2 gram aja, dan jadi agent of gold cuma 2,4, bahkan cabang cuma 50 gram aja modal awalnya gitu ya. Tapi insya Allah akan berkembang. Kita buktikan berikutnya.
Nah, ini menjadi agent of gold, kita kasih semua nanti install di support. Berikutnya, ini syaratnya nanti kita bisa kaji. Ini penghasilan having and saving. Ya kan, jika menjadi agent of gold, kalau punya penghasilan sampai 23 juta per bulan. Nah, ini insya Allah bisa menjadi kapitalisasi pendapatan keluarga yang cukup lumayan. Berikutnya, slide berikutnya. Kita juga disupport oleh EOA support system dari cabang, agen, reseller sampai konsumen, ya kan? Nah, berikutnya. Nah, ini apa aja sih? Nanti ada konten, edukasi, tim segala macam nanti EOA support system. Pokoknya masuk aja, nanti insya Allah disampaikan. Nah, ini ada 7 besar cabang. Ini hasilnya. Cabang itu cuma modalnya berapa? 50 gram awalnya. Tapi hasilnya bisa sampai omset 3 miliar, 1 miliar. Ini 3 bulan ya. Masya Allah. Mohon doanya cabang-cabang ini terus berkembang. Dan ini ada 10 besar agent of gold terbaik. Dari modal berapa agent tadi? 2,4 gram. Tapi omsetnya sampai berapa? Sampai 1 miliar. Masya Allah. Gitu ya. Dan ini adalah potensi buat keluarga, ketahanan ekonomi keluarga sehingga kita bisa menyimpan emas dan juga kita bisa berbisnis emas sekaligus gitu kan, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi yuk mari kita sama-sama mengembangkan bisnis ini dan menerapkan giroh dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Giroh mohon maaf waktunya sudah habis ya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman